Shalom umat Tuhan yang diberkati. Mari kita menyembah Tuhan di dalam kesungguhan, di dalam kerinduan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Bapa di surga, Engkau setia. Dan biarlah kesetiaan-Mu mengerjakan iman di dalam hati kami. Ketika kami berlindung kepadamu, kami belajar tentang kasih sayang-Mu yang membuat kami tidak akan meninggalkan Engkau untuk selama-lamanya. Sebab mata kami tertuju kepadamu, hati kami terpaut kepadamu, dan kami rindu Tuhan memberi sesuatu yang terbaik bagimu dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti dupa yang naik di hadapan-Mu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau membakar kami dengan api Tuhan yang kudus, yang mulia. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Peribadatan pada pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan.
Kami meninggikan Engkau, kami memuji kebesaran. Semangat kami berkobar-kobar dalam darah dan daging kami Tuhan. Oleh karena Engkau telah mati, bangkit dan hidup dan naik ke surga. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia, menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh-sungguh hati. Dan kami percaya ketika kesungguhan itu menjadi bagian kami, maka Engkau mencurahkan kekuatan-Mu dengan limpahnya. Engkau mencari orang-orang yang Engkau kasih, Engkau curahkan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa Betapa kami merindukan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau hadir, Engkau hidup juru sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami menghormati kekudusan-Mu, kami menghormati hadirat-Mu, kami menghormati kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kami percaya ia pasti diselamatkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Recording in progress. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup, kebaikanmu tetap untuk selalu. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup, kasih setiamu tetap untuk orang-orang yang berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, kami buka tangan kami buka hati kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan kebaikan-Mu Tuhan terus tetap menaungi kami dan kami orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kami percaya kami beroleh kekuatan di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa di surga, sambut syukur firman-Mu, sambut syukur hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, 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 amin. Saudara yang rindu untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, jangan berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun engkau tetaplah Tuhan. Saudara, mungkin saat bangun pagi hari engkau mengalami rasa capek luar biasa dan tidak mampu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi alangkah lebih baik kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, sebab tanpa memuji dan menyembah Tuhan tidak ada kekuatan, saudara. Kita memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari percayalah engkau diberkati Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul di perjanjian yang baru. Saudara, kita sudah merenungkan kemarin di dalam Injil Yohanes bagaimana keilahian Yesus dengan 7 statement yang luar biasa. Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah jalan kebenaran, akulah terang, aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kisah Para Rasul ini merupakan tulisan Lukas, ya, tabib Lukas dalam bukunya yang kedua. Bukunya yang pertama adalah Injil Lukas yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan saudara yang diberkati, di dalam kitab Lukas dikatakan kamu akan menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa ini adalah kuasa Roh Kudus. Dan janji Bapa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak lama sesudah janji itu dinyatakan bahwa kamu akan menerima kamu akan menantikan janji Bapa dan kamu akan menerimanya, dan janji Bapa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Di dalam Kisah Para Rasul itu Tuhan sendiri menyatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kemudian firman Tuhan ini digenapi beberapa hari sesudah itu. Mereka berkumpul, ada sekitar 120 orang. Mereka sama-sama berdoa dan berpuasa di loteng Yerusalem, dan tiba-tiba mereka dilawat oleh api Roh Kudus Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, tergenapilah ketika mereka menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu dicurahkan di tengah kehidupan mereka. Janji Bapa itu adalah Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Nah, saudara yang diberkati, jika kita menerima kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bukan satu hal yang membuat itu menjadi pajangan dalam diri kita. Roh Kudus bukan sesuatu untuk dipamerkan. Roh Kudus bukan sesuatu untuk kita pegang, kita bawa menjadi hak milik kita dan kita perlakukan sesuka hati. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, bagian dari ketritunggalan yang Maha Kudus, turun ke atas kamu. Karena janji firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 36 ayat 27, Rohku akan diam di dalam kamu dan Rohku akan mengajarkan seluruh ketetapan-ketetapanku. Jadi Roh Kudus itu bermanifesto di dalam diri kita untuk menyatakan firman-Nya, supaya kita yang bodoh ini bisa mengenal firman-Nya. Dan akibat dari Roh Kudus kita menerima kuasa untuk, seperti di dalam Markus 16 yang firman Tuhan katakan, tetapi setiap orang yang menerima kuasa itu akan dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, mujizat daripada Tuhan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Namun satu hal, saudara, sekali lagi Roh Kudus bukan pajangan, tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, para rasul diingatkan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus adalah materai. 3 tanda yang harus dimiliki orang percaya, yaitu tanda darah, itu berbicara tentang kelahiran baru, dan tanda orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Tanda yang kedua adalah tanda baptisan air. Kita harus ditandai dengan air yang dimateraikan di dalam kehidupan kita, yang memateraikan kita sebagai orang believer yang percaya. Air itu menandakan bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dan kita mengalami baptisan. Dan tanda yang ketiga adalah materai Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai jaminan sampai kita memperoleh keselamatan yang seluruhnya. Nah, ketika Roh Kudus menjadi materai di dalam kehidupan kita, materai ini merupakan perlambang kita adalah milik Allah. Dan seseorang yang menjadi milik Allah, dia harus menunjukkan tanda-tanda
yang dibawa oleh Kristus Yesus sebagai anak-anak kerajaan. Makanya saudara, kita diperintahkan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menarik saudara, menjadi saksi bukan hal yang gampang. Menjadi saksi bukan hal yang mudah. Ternyata saudaraku, ketika para rasul, mereka adalah sisa 11 orang karena yang satu sudah Yudas sudah gugur, dia gagal dan dia meninggal dunia karena bunuh diri, dan dia digantikan oleh seorang yang bersama-sama dengan mereka sejak awal, yaitu Matias. Mereka adalah saksi hidup bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Dan ternyata untuk menjadi saksi tidak mudah, saudara. Ada harga yang mahal yang harus mereka bayar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah ketika menjadi murid Kristus. Ya, mereka menerima legacy daripada Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus, bahkan bayang-bayang Petrus itu bisa menyembuhkan. Dan saudara, mereka pergi kemana-mana, bahkan sapu tangan itu bisa menjadi membawa kesembuhan karena ada kuasa Roh Kudus di sana. Dan ketika mereka berkata-kata dengan penuh wibawa. Satu orang rasul yang bernama Petrus, saudara, waktu dia masih belum menerima pencurahan Roh Kudus, dia orang yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, dia berkhotbah, saudara, 3.000 orang bertobat. Amin. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa, ada otoritas, ada legacy dicurahkan, dan saudara, mereka melakukan tanda-tanda heran. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus berkata, kamu akan melakukan mujizat lebih besar, lebih banyak daripada yang pernah aku lakukan. Ya, saudara. Namun perihal untuk menjadi saksi, tidak segampang itu. Kita akan saksikan di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Ya, Petrus, ya saudara, Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus, Filipus, semua mereka dikejar-kejar dan dianiaya. Dan saudara, kalau kita melihat akhir dari kehidupan para rasul, mereka kebanyakan mati sebagai martir. Ada yang disalib terbalik, ada yang sampai dimasukkan digoreng, saudara. Dan ada begitu banyak aniaya kalau saudara selidiki akhir kehidupan dari para rasul. Tetapi mereka terus memberitakan Injil, Namun tantangan sangat luar biasa untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil lewat kehidupan, jiwa mereka, tubuh mereka, itu mereka salibkan segala kedagingan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul, mereka membela iman mereka, mereka berapologetika, dalam arti mereka mempertanggungjawabkan iman mereka, sampai Injil disebarkan di seluruh bumi. Itu sebabnya Injil Matius ditulis, Injil Markus ditulis, Injil Lukas ditulis, Injil Yohanes ditulis, setelah mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka menuliskan kembali kesaksian mereka yang kemudian dikanonisasi menjadi Injil. Mengapa mereka menuliskannya? Saya sudah membahas latar belakang sebelumnya. Ada yang menuliskannya sebagai latar belakang supaya orang yang belum percaya menjadi percaya. Dan Yohanes menuliskannya supaya orang yang percaya sungguh-sungguh percaya dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran gnostikisme. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi, mereka betul-betul mempertanggungjawabkan iman mereka. Mereka betul-betul membela pengajaran-pengajaran yang benar daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka menjaga agar keaslian dari perintah Yesus itu bisa sampai kepada jiwa-jiwa yang mereka layani. Makanya mereka menuliskan kitab-kitab Injil, mereka juga menuliskan juga Kisah Para Rasul ini. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dikatakan, Tabib Lukas berkata seperti ini ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dia berkata, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi penulisan dari kitab-kitab ini sebagai satu kesaksian bahwa mereka menuliskannya supaya orang-orang mengerti tentang ajaran ini. Nah, saudaraku yang diberkati, itulah yang menjadi tugas para rasul. Makanya kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya inti dari penulisan ini, Kitab Para Rasul ini adalah kitab yang menuliskan
kitab yang menuliskan kisah kegerakan Roh Kudus dalam diri murid-murid Yesus. Tetapi saya mau katakan, di sini ada perjalanan apologetika dari murid-murid Yesus. Apa sih itu apologetika? Saudara, apologetika adalah suatu upaya untuk mempertahankan iman. Nah, ketika mereka menerima Roh Kudus, 120 orang dilawat ini, mereka sempat disindir, dinyinyirin, saudara. Dan mulai dari detik itu, Simon Petrus bangkit dan membela iman mereka, bersaksi tentang Yesus. Jadi saudara, kesaksian tentang Yesus juga dimaksud sebagai berapologetika atau suatu sikap untuk mempertahankan iman, sehingga terjadi pengajaran iman yang radikal dari para rasul. Itulah yang saya maksudkan pada hari ini yang kita akan bahas tentang kitab Kisah Para Rasul. Nah saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, firman Tuhan juga berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu yang menjadi pesan kepada para rasul. Dan kemudian mereka percaya, mereka menanti-nantikan, dan kemudian mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah pencurahan Roh Kudus ini, mulailah mereka berapologetika. Mulailah mereka bersaksi. Mulailah mereka mempertahankan iman. Mulailah mereka mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang benar tentang Tuhan. Sebab setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, ada orang-orang yang masih tidak percaya. Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, ada orang-orang yang masih di. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita akan bahas latar belakang Kisah Para Rasul ini, yaitu ditulis untuk memberi informasi yang teratur dan akurat mengenai kehidupan Yesus Kristus yang ditujukan kepada Theophilus sebagai kelanjutan Injil Lukas. Jadi ini Theophilus kemungkinan besar dia berhubungan dengan pengadilan Paulus di Roma yang sudah menjadi tulisan dari pemberitaan Injil. Nah, kitab ini berisi catatan hidup Yesus Kristus sejak kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga, serta perbuatan murid-muridnya setelah itu. Dalam Injil Lukas tertulis apa yang dilakukan diajarkan Yesus dalam puasa Roh Kudus, sedangkan dalam Kisah Rasul tertulis lanjutan cerita bagaimana para pengikut Yesus dengan kuasa roh yang sama menyampaikan Injil yang sama, mengadakan mujizat-mujizat yang sama dan cara hidup yang sama dengan Yesus. Roh Kudus yang menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Yesus melalui gereja merupakan tema teologis dari Kisah Para Rasul. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ini ada pergerakan awal dari gereja mula-mula, ada pergerakan-pergerakan Roh Kudus akibat dari pencurahan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan melalui para rasul. Dan saudara, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mulailah mereka melakukan fungsi-fungsi kesaksian. Fungsi kesaksian yang mereka lakukan bukan sekedar melakukan mujizat, bukan sekedar menyampaikan Injil, tetapi mereka berteologia, mereka berapologetika, mereka membela iman, dan mereka ketika mereka membela iman, disitulah pengajaran-pengajaran mereka berbantah-bantahan dengan para imam yang pada waktu itu yang tidak percaya dengan Mesias. Jadi saudara, ketika Tuhan berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tidak seperti ketika kita bersaksi pada saat ini. Kalau orang bersaksi pada zaman sekarang, aduh saya sakit, lalu saya sembuh, Tuhan jamah dan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya dan kemudian saya dipulihkan, lalu saya sehat kembali. Orang-orang sekarang kan bersaksi seperti itu. Saya mau bersaksi, saya sekolah dengan baik, saya lulus dengan baik, saya mendapat cum laude, kemudian saya bisa bekerja, saya dapat gaji besar, saya diutus ke luar negeri, dan kemudian saya berhasil, saya pulang bawa mobil 2. Kesaksian orang-orang ada yang sekarang seperti itu. Tidak menjadi masalah, saudara. Tetapi bukan kesaksian yang seperti itu saja yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kesaksian di dalam mempertahankan Injil, kesaksian di dalam mempertahankan iman, kesaksian di dalam mempertahankan pengajaran-pengajaran yang benar, kesaksian di dalam mempertahankan pengajaran di tengah-tengah kaum bidat, kaum penyesat, kaum-kaum yang memutarbalikkan kebenaran, kaum-kaum yang tidak mau menerima Injil. Itulah kesaksian yang Tuhan maksudkan, yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri para murid-murid Kristus yang ke-11 orang plus Matias.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Yesus melalui gereja. Itulah tema teologis dari kitab Kisah Para Rasul. Makanya kisah para rasul ini disebut kisah Roh Kudus. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau ingatkan buat kita semua, kesaksian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri para rasul, mereka dengan sungguh-sungguh membela iman mereka. Dengan sungguh-sungguh mereka mengerjakan iman mereka di dalam Tuhan. Sehingga nama Yesus dikenal, nama Yesus dimuliakan, pengajaran itu mulai merambat dari Asia Kecil, dari Antioquia, orang mulai menyebut orang Kristen di Antioquia, dan kemudian menyebar sampai ke seluruh wilayah Asia yang ada, di seluruh wilayah yang ada di Efesus, mereka masuk ke Korintus, dia masuk ke Filipi, Kaisarea, dan sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ada orang-orang yang mempertahankan iman yang benar, karena ada orang-orang yang mempertahankan kesaksian yang benar, makanya pengajaran yang benar itu bisa menyebar kemana-mana. Tapi kalau tidak ada orang yang mau bersaksi tentang pengajaran yang benar, maka tidak akan mungkin Injil bisa disebarkan. Yang ada adalah penyesatan. Saudaraku, mari memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, dasar yang teguh, dan dasarnya berdiri di atas Yesus Kristus. Sekilas tentang isi kitab dari Kisah Para Rasul, saya akan bahas dari Kisah Para Rasul 1 hingga Kisah Para Rasul 6 pada saat pagi hari ini. Yang pendahuluan itu di dalam Kisah 1 ayat 1 hingga 11 itu berisi tentang tujuan dari tabib Lukas untuk menulis kitab ini adalah untuk menjelaskan kepada Theophilus. Kemudian di sana ada serangkaian pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, supaya mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, dan firman Tuhan katakan bahwa Yesus yang kamu lihat terangkat ini akan turun kembali, dan kamu akan melihat dia turun ke dunia ini sebagai Raja. Dan saudara, kemudian pencurahan Roh Kudus terjadi. Persiapan-persiapan bagaimana Rasul Yudas digantikan kedudukannya dengan Matias. Kemudian persiapan untuk perjanjian dicurahkan, dan terjadilah hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Selanjutnya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ada gereja mula-mula. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri gereja mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus, dan ada mujizat yang menakjubkan dan dampak-dampaknya. Lalu percobaan yang berkelanjutan dalam hal saling membagi, kesembuhan-kesembuhan lebih lanjut, dan perlawanan para pemimpin agama. Kemudian ada pemilihan 7 diaken dengan tujuan untuk melayani meja, supaya para rasul bisa berfokus kepada doa dan pemberitaan firman Tuhan. Jadi penting pelayanan diaken untuk mendukung pelayanan-pelayanan meja, sehingga pelayanan pemberitaan firman itu tidak terganggu, mereka lebih bisa konsentrasi. Dan saudara yang diberkati, ada syahid Kristen yang pertama, yaitu Stefanus. Dia merupakan seseorang yang dianiaya oleh karena Kristus. Dan saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2, saudara, di hari Pentakosta, disitulah ketika pencurahan Roh Kudus yang pertama, disitulah terjadi apologetika yang pertama yang dikerjakan di dalam kepenuhan Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus di dalam diri Simon Petrus. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dia bersaksi dengan mempertahankan iman, dengan berapologetika, dengan mempertahankan pengajaran yang benar. Dia mengulang kembali kenapa Kristus ini ada dan kenapa dia dianiaya, dan kemudian membuka mata orang dengan pengajaran yang ada, sehingga ada orang yang diyakinkan untuk menerima Injil. Nah, saudara, saya jelaskan sedikit tentang apologetika. Apologetika itu berasal dari kata Yunani, yaitu apologia, yang bermakna membela iman. Apologetika ini adalah usaha untuk memberikan argumen positif untuk membuktikan kebenaran iman Kristen. Para apologet berusaha memberikan bukti-bukti rasional untuk membuktikan eksistensi Allah, kealahan Yesus maupun kebangkitannya. Dalam hal ini, apologetika menyentuh isu misi penginjilan. Saudara, ketika Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku, mereka awalnya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, otomatis saudara, Roh Kudus membela pengajaran
Kristus, Roh Kudus membuat orang yang dipenuhi dengan rohnya, dengan Roh Kudusnya itu, melakukan pembelaan iman untuk mempertahankan dan membuktikan eksistensi Allah, keilahian Yesus maupun mujizat-mujizatnya dan segala sesuatu yang dikerjakan dalam hal ini. Apologetika itu sangat penting. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan misi penginjilan pasti berapologetika. Ciri-ciri orang yang melakukan pekabaran Injil, dia pasti berapologetika, yaitu dia membela iman, dia mengajarkan tentang Kristus yang benar, kemudian dia menarik orang-orang untuk mempercayai pembelaan iman Yesus. Jadi saudara, bersaksi itu ciri-cirinya harus ada pembelaan iman, harus membuktikan tentang kealahan yang benar dari Yesus, dan bersaksi itu harus memberikan upaya untuk menarik jiwa-jiwa untuk percaya pada kebenaran yang dia saksikan. Nah saudara, makanya pada pagi hari ini saya memberikan judul kisah para rasul ini sebagai perjalanan apologetika para rasul. Ketika mereka mulai dipenuhi Roh Kudus, disitulah mereka mulai melakukan pembelaan iman. Ketika mereka dicurahkan oleh Roh Kudus, mereka mulai bersaksi. Saya menyebutnya sebagai perjalanan apologetika, perjalanan pembelaan iman, perjalanan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah, perjalanan untuk menyampaikan misi pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang-orang yang percaya diyakinkan, orang-orang yang tidak percaya juga disadarkan, dan orang-orang yang tidak percaya ini kemudian diajar untuk memahami inilah kebenaran yang sesungguhnya. Demikian saudara arti dari apologetika. Nah, saudara, di dalam kisah para rasul 1, latar belakangnya dari kisah para rasul ini adalah ketika mereka menerima Roh Kudus. Hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu turun dari langit suatu tiupan angin keras di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Rasul pasal 2. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi itu karena adalah hari Pentakosta, saudara, hari Pentakosta, dan kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Makanya pada hari Pentakosta itu, Yubili itu mereka berkumpul segala bangsa. Karena berkumpul segala bangsa, mereka dari segala macam bahasa memiliki berbagai bahasa. Ketika turun bunyi itu berkerumun orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka menerima bahasa-bahasa asing. Ketika mereka menerima lidah-lidah api, para rasul berkata-kata dalam bahasa yang mereka pahami, yaitu mereka dari berbagai bangsa. Mereka semua tercengang dan heran, bukankah mereka ini semua orang yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka mendengarkan berbagai bahasa dalam bahasa kita sendiri, yaitu ada belasan bahasa. Bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata dalam bahasa sendiri tentang perbuatan yang besar yang dilakukan. Jadi saudara, karena ada berbagai bangsa yang ada di sana, dan mereka tahu ini orang asli Galilea, para rasul kenapa bisa berkata-kata bahasa mereka. Makanya mereka mengerti, dan bahasa-bahasa yang mereka ucapkan tentunya saudara membuat mereka memahami ini ada satu mujizat yang terjadi. Oleh karena lidah-lidah api atau pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan mereka semua dari berbagai bangsa itu, karena mereka berkumpul di sana, karena itu adalah hari Pentakosta, mereka tercengang sambil termangu-mangu, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, orang lain yang sinis ya pada waktu itu, mereka berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka saudara, inilah ayat yang ke-14. Ini apologetika pertama ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyari, ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapat penglihatan, orang tua akan mendapat mimpi, juga hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api, dan bunturan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku ketika kamu menerima Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Ketika seseorang menerima Roh Kudus, otomatis dia akan melakukan pembelaan iman. Otomatis dia akan berapologetika. Otomatis dia akan membela kebenaran karena dia mengalami, dia mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan dia. Dan ketika ada orang-orang yang menyindir, oh mereka mabuk anggur manis, maka Petrus berapologetika pada saat itu juga. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ribuan orang bertobat, diyakinkan. Jadi inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Bangsa Yahudi menolak Mesias, tetapi karena Roh Kudus yang turun di dalam diri orang percaya, yaitu para rasul, mereka berhasil berapologetika, mereka berhasil membela iman dan berhasil bersaksi, hingga ada banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau membela imanmu dan bersaksi dan kemudian membela pengajaran Kristus, hingga ada orang-orang diyakinkan dengan pembelaan iman yang engkau kerjakan? Katakan seperti ini, Tuhan, ini tugas kami. Amin. Tugas kita untuk memberitakan Injil. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga berkata di dalam ayatnya, dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudaraku yang diberkati, untuk menjadi seorang apologet, menjadi seseorang yang membela iman, Kristus harus diutamakan dalam diri kita sebagai Tuhan. Stefanus dianiaya karena pemberitaan Injil. Stefanus dianiaya sebagai martir pertama pada waktu itu, yang dibunuh oleh karena bersaksi. Saudara, untuk menjadi saksi, tidak semua kesaksian kita bisa diterima. Jangan berhenti hanya sekedar bersaksi. Engkau diberkati, engkau sembuh dari sakit, engkau bebas dari masalah-masalah utang dan sebagainya. Itu boleh, bukan tidak boleh. Tetapi lebih dari itu, pertahankan iman kekristenanmu, bela imanmu, dan kemudian buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Siap sedia segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungan jawab daripadamu. Orang-orang siapa? Orang-orang yang berkata, kamu kok Kristen kok gitu? Kamu Kristen kok Kristen lahir baru tapi kayak gak bertobat? Itulah pertanggungjawaban yang kita harus berikan kepada mereka, bahwa orang yang lahir baru itu harus sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Pengharapan yang ada padamu bahwa engkau menanti-nantikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua, bahwa engkau akan menantikan, engkau akan dijemput rapture di awan-awan, saudara. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, bukan dalam perdebatan untuk saling menjatuhkan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya ketika mereka memfitnah,
hidupmu saleh, tidak ada cacat celah, tidak ada yang bisa dijatuhkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Para rasul berapologetika. Para rasul melakukan pembelaan iman bukan karena Yesus perlu dibela, enggak. Tapi karena pengajaran yang benar itu harus disampaikan. Supaya orang Kristen yang lainnya tidak dibutakan oleh pengajaran yang sesat. Dan lebih daripada itu, pengajaran yang benar berbicara tentang datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan ada orang-orang yang menyelewengkan firman dan kemudian firman itu dihujat oleh karena orang-orang tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksi, jadilah pemenang, jadilah orang-orang yang mempertanggungjawabkan iman percayamu, sehingga ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diyakinkan oleh karena pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, saudara, mari kita satu dalam doa. Jangan berhenti cuma sekedar bersaksi tentang berkat, tetapi bersaksilah tentang kebenaran. Dan kebenaran yang setiap orang ketahui itu akan memerdekakan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, bukan sekedar untuk menerima Roh Kudus, tetapi kami juga berapologetika. Kami mempertanggungjawabkan iman kita dengan lemah lembut, dengan hati nurani yang murni, supaya kita dapat menunjukkan pengharapan kita kepada sesama dan orang lain, sehingga mereka yang tidak percaya menjadi percaya, dan mereka yang sudah percaya tidak disesatkan, dan mereka yang disesatkan bisa kembali kepada pengajaran yang benar, sehingga mereka dapat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapannya wajahnya kepadamu, memberikan engkau Roh Kudus, mencurahkan kuasanya di dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita supaya memanifestasikan mujizat dan kuasa Allah dan kemudian memamerkannya, tetapi dengan mujizat dan kuasa Allah kita mempertanggungjawabkan iman kita untuk diajarkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga, kami mengangkat tangan menerima kuasa mujizat yang daripadamu. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, menerima urapan baru. Sama-sama katakan, haleluya, 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 dahsyat, 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 luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom and God bless. Amin.